Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Badrul Mutamam di channel Brilliant Education. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal pretest PPG di tahun sebelumnya untuk menghadapi pretest PPG dalam jabatan di tahun 2022. Masih dengan jenis tes TPA, tes potensial akademik untuk part yang kedua. Pada part yang pertama kita telah membahas mengenai logika matematika. Pada part kedua ini kita akan membahas mengenai hubungan sebab akibat. Perhatikan untuk soal nomor 6. Ini ada pernyataan yang pertama, jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Yang kedua, pemerintah menaikkan upah minimum regional. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? A. Pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. C. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. Atau D. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari penyebab yang tidak saling berhubungan. Atau E. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Perhatikan Bapak Ibu, untuk menjawab soal hubungan sebab akibat ini, yang kita butuhkan di sini adalah kepekaan dan pengetahuan kita ya. Jadi kita harus memiliki pengetahuan yang luas agar bisa menjawab soal ini. Apakah pernyataan 1 dan 2 itu punya hubungan atau tidak begitu. Apakah 1 dan 2 itu secara feeling kita ini adalah penyebab atau akibat. Nah, di sini kan pernyataan pertama adalah jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Yang kedua, pemerintah menaikkan upah minimum regional. Ini adalah dua pernyataan yang saling berhubungan dan pernyataan pertama ini merupakan akibat. Ini adalah akibat PHK itu salah satu penyebabnya adalah diakibatkan oleh pemerintah menaikkan upah minimum regional. Ini adalah sebabnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. Soal nomor 7. Yang pernyataan yang pertama, guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, orang tua membekali anaknya makan siang. Manakah ini sama semua? Pilihan jawabannya juga sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Tidak perlu saya baca sampai. Nah, coba Bapak Ibu pause video ini terlebih dahulu kemudian mencoba menjawab. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat menurut Bapak Ibu guru? Oke. Nah, perhatikan baik-baik. 1 dan 2 ini masih berhubungan ya, mencuci tangan dan bekal makan siang, gitu ya. Maka jawaban yang tepat di sini, jadi yang jelas yang tidak saling berhubungan ini salah ya, karena di sini antara cuci tangan dan bekal itu masih ada kaitannya ya. Jadi ini yang C pasti salah, yang D juga salah ya, karena mereka ini saling berhubungan. Maka jawaban di antara A, B, dan C yang tepat adalah jawaban B. Bahwasanya karena awalnya ada orang tua yang membekali anaknya makan siang, kan akibatnya anak akan makan siang di sekolah. Sehingga guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan. Maka ini adalah penyebab, akibatnya adalah yang kalimat pertama. Oke, lanjut untuk soal nomor 8. Pernyataan yang pertama, petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Yang kedua, terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Oke, soal dan jawabannya sama. Silakan Bapak Ibu mempause video ini kemudian mencoba menjawab. Oke. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Untuk pernyataan yang pertama dan yang kedua ini meskipun sama-sama membahas mengenai tanaman, tetapi dua hal ini tidak ada hubungan yang terlalu dekat begitu ya, tidak ada kaitannya meskipun dua-duanya membahas mengenai tanaman ya. Satunya tebu, satunya adalah penambahan jenis tanaman pertanian.
meskipun sama-sama membahas tanaman, tapi ini tidak saling ada kaitannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan ya. Jadi tidak ada kaitannya. Antara 1 dan 2 itu petani tebu tidak bisa menjual hasil bumi. Berarti ada penyebab yang menyebabkan pernyataan ini terjadi. Jadi ini adalah sebuah akibat. Yang kedua juga sama, ini adalah akibat dari suatu kebijakan karena ini tidak terkait, gitu mungkin kebijakan pemerintah atau apa, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Lanjut ke soal nomor 9. Kalimat pertama, penambangan liar terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua, rehabilitasi lingkungan menjadi program yang diprioritaskan pemerintah. Oke, sama seperti tadi pertanyaan dan jawabannya. Silakan di pause Bapak Ibu kemudian menjawab pertanyaan ini. Oke, sudah. Nah, di sini antara penambangan liar dan rehabilitasi lingkungan ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Berarti nanti pasti ada hubungannya. Entah itu hubungan sebab akibat atau pokoknya yang saling berhubungan begitu. Nah, kalau dilihat dari logika soalnya, ya, kemasukakalan soalnya itu antara penambangan liar dan rehabilitasi lingkungan itu duluan penambangan liar. Nah, baru kemudian ada rehabilitasi lingkungan. Maka ini hubungan yang mungkin terjadi adalah yang kalimat pertama ini adalah penyebab. Nah, karena ada penambangan liar di berbagai wilayah Indonesia, maka respon yang harus diberikan pemerintah adalah yang kalimat kedua ini adalah akibat. Rehabilitasi lingkungan menjadi program yang diprioritaskan pemerintah. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan 1 itu sebab, penyebab, dan pernyataan 2 adalah akibat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 10. Kalimat pertama, pernyataan pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika meningkat. Yang kedua, pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat. Pertanyaan dan jawabannya seperti tadi sama saja. Silakan Bapak Ibu mempause terlebih dahulu video ini kemudian mencoba menjawab. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Apakah kalimat pertama, pernyataan pertama ini dan kedua saling berhubungan? Ya. Jadi memang pernyataan pertama dan kedua ini memang saling berhubungan. Jadi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dengan pendapatan per kapita rakyat Indonesia itu juga ada hubungan. Hubungannya seperti apa? Jadi kalau pendapatan masyarakat itu naik, maka nilai tukar rupiah akan semakin meningkat juga. Begitu juga sebaliknya, kalau pendapatan per kapitanya turun, maka nilai tukar terhadap dolarnya juga menurun. Nah, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya pernyataan kedua ini adalah sebuah penyebab. Akibatnya, jadi disebabkan oleh pendapatan per kapita rakyat Indonesia yang meningkat, akibatnya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar juga meningkat. Ini adalah akibat. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, sekian Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini, pembahasan mengenai soal TPA untuk topik hubungan sebab akibat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mensubscribe channel Brilliant Education ini agar tidak ketinggalan video-video menarik mengenai pretest PBG atau informasi PBG yang lainnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.